Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan PLSM dengan menggunakan software Word PLS. Nah, isi dari video ini merupakan isi dari e-book saya yang judulnya PLSM dengan software Word PLS. E-book saya bisa di-download gratis di www.startcoma.com. Jadi, ini website saya, www.startcoma.com. Teman-teman bisa download gratis e-book saya untuk video yang ini dia. Download gratis e-book saya. Kemudian, dalam video ini, ya, jadi kita akan ngebahas e-book saya untuk yang di bab 1. Di mana data-data yang ada di bab 1, teman-teman bisa download gratis di sini, di bagian ini. Nah, ini videonya, ini datanya. Jadi, teman-teman bisa download datanya gratis di sini. Jadi, e-booknya di sini. Ya, untuk mengakses halaman yang ini tadi, teman-teman bisa mengunjungi di bagian yang ini. Nah, PLSM. Baru akan muncul ke sini. Gitu ya. Jadi, kita akan ngebahas beberapa hal yang akan dipraktekkan dan dijelaskan. Nanti kita akan bersinggungan dengan modelnya, hipotesisnya, datanya. Kemudian kita akan praktekkan menggunakan Word PLS sampai nanti ke pengujian hipotesis, ya, pengujian model struktural dan pengujian kecocokan model. Oke, kita langsung aja buka e-book saya. Jadi, nah ini e-book saya. Kita akan mulai masuk di bab 1. Nah, sekarang kita masuk ke bagian model terlebih dahulu. Jadi diberikan model seperti ini ya. Jadi di sini modelnya seperti ini ya. Ada yang oranye ini namanya variabel laten ya, yang oranye. Sementara yang hijau ini variabel indikator. Jadi dari model ini kita bisa mengetahui ada dua variabel laten. Variabel laten pelayanan dan variabel laten kepuasan. Seperti itu. Nah, untuk variabel laten pelayanan ini, dia punya 3 indikator. PEL 1, PEL 2, sama PEL 3. Sementara, variabel laten kepuasan, dia memiliki 4 indikator. KEP 1, KEP 2, KEP 3, KEP 4. Nah, variabel laten itu, nama lainnya itu variabel construct. Construct bahasa Inggrisnya. Ya. Sementara, variabel indikator itu nama lainnya itu manifest variable. Nama lainnya lagi observe variable. Nama lainnya lagi indikator variable. Seperti itu. Nah, di sini PEL 1, PEL 2, PEL 3, KEP 1, KEP 2 sampai ke 4 itu indikator-indikator yang bersifat reflektif. Reflektif itu maksudnya anak panahnya, indikatornya, anak panahnya bergerak dari variabel latennya menuju ke indikatornya. Nah, dari kepuasan ke KEP 1, dari kepuasan ke KEP 2, dari kepuasan ke KEP 4, begitu juga dari pelayanan ke PEL 1, pelayanan ke PEL 3. Nah, karena anak panahnya bergerak dari laten ke indikatornya, itu namanya itu reflektif. Ya, seperti itu. Tapi kalau anak panahnya dari indikator menuju latennya, itu namanya formatif. Nah, itu ya. Oke. Nah, dari gambar ini teman-teman, dari model ini, adapun hipotesis yang akan diuji adalah pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Nah, ini hipotesis yang akan kita uji. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Sekarang kita masuk ke data. Jadi datanya sudah saya siapkan seperti ini, ya. Jadi ini contoh datanya. Datanya itu nilainya dari 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu misalkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Dan jumlah respondennya ini ada 100 responden ya. Ini dia. Ini ya tadi. Jadi datanya kalau dalam Excel seperti ini. Nah, ini dia. Ya, jadi ada 100 responden. Kita bisa lihat nih orang pertama, dia jawab setuju, setuju, setuju.
ini tidak setuju, ini setuju, setuju, setuju. Kalau 5 itu dia sangat setuju. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba praktekkan menggunakan Word PLS. Saya coba jalankan Word PLS-nya. Di sini saya menggunakan Word PLS versi 7. Seperti itu. Kita tunggu dulu sampai jalan Word PLS-nya. Lagi loading. Nah, ini sudah muncul Word PLS-nya, ya. Nah, sebelumnya kita harus melakukan persiapan data terlebih dahulu. Nah, data dari Excel ini datanya, kita copy semua datanya, kita copy, ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam teks dokumen, namanya dataku. Atau kita bisa buat yang baru, klik kanan, new, kemudian teks dokumen. Misalkan data latihan 1. Ya, kita klik 2 kali. Kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, datanya sudah kita pindahkan ya. Dengan nama data latihan 1. Jangan lupa di-save. Kemudian kita close. Nah, ini dia data latihan 1. Selanjutnya, kita kembali lagi ke Word PLS. Dari sini, kita pilih Process to Use Software. Nah, di Word PLS, kita itu dibimbing ada 5 tahapan. Kita masuk dulu tahap yang pertama, Process to Step 1. Nah, di sini kita coba membuat file project yang baru, Create Project File. Kemudian kita simpan di mana? Saya akan simpan di folder tempat saya bekerja, di bagian buku, di bagian PLSM, yang ini di Word PLS, contoh kasus 1. Nah, saya ingin menyimpan dengan nama latihan contoh 1. Kemudian kita pilih Save. Kita pilih OK. Nah, sudah ya. Sekarang kita masuk tahap yang kedua. Kita pilih Process to Step 2. Di sini kita akan membaca data yang dalam teks dokumen yang tadi. Yang ini dia. Data latihan 1 ini. Ya, ini akan dibaca. Kita pilih Read from File. Kemudian kita pilih data latihan 1. Kita pilih Open. Kita pilih OK. Kita pilih Next. Kita pilih Finish. Kita pilih OK. Kita pilih Yes. Kita pilih OK. Maka selesailah tahap kedua. Sekarang kita masuk tahap yang ketiga. Kita pilih Process to Step 3. Kita pilih Pre-Process Data. Nah, di sini data kita itu sedang diproses ya, sedang diperiksa gitu. Memeriksa ada nggak permasalahan varians yang zero gitu kan. Ada nggak kolom yang nilai variansnya zero, kayaknya nggak ada. Udah komplit, udah aman ya. All column indicator standardized, oke, udah aman ya. Sekarang kita pilih OK. Kemudian pilih OK, pilih Yes. Kemudian pilih Process to Step 4. Kemudian pilih Define SEM Model. Nah, di sini kita mulai menggambar model SEM-nya. Kita coba menggambar seperti yang tadi di atas. Kita akan menggambar seperti ini. Ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya semua indikator yang warna hijau ini sifatnya adalah reflektif. Oke. Sekarang kita pilih latent variable option, pilih create latent variable. Kita klik di bagian putih ini. Di sini kita beri nama variabel latennya pelayanan, tapi saya ingin buat pel seperti itu. Kita masukkan indikatornya pel 1, pel 2, pel 3. Kita pilih save latent variable setting. Ini kita pilih reflektif ya, karena reflektif. Nah, sudah muncul variabel laten pelayanan. Pilih lagi latent variable option, pilih create latent variable, kita klik di sini. Kita beri nama cup kepuasan. Kita masukkan cup 1, cup 2, cup 3, cup 4. Ini biarkan aja reflektif.
pilih Save Latent Variable Setting. Kemudian, kita akan membuat panah dari pelayanan menuju kepuasan. Caranya, pilih Direct Link option, pilih Create Direct Link, kemudian klik di sini, klik di sini. Nah, kita sudah berhasil membuat jalur dari pelayanan menuju kepuasan. Sekarang pilih model option. Selanjutnya kita save model and close. Dan kita pilih OK. Kita pilih OK. Nah, seperti ini. Tahap terakhir adalah kita akan memproses. Tapi sebelumnya teman-teman, ada informasi yang penting yang akan saya sampaikan. Salah satu keunggulan di WordPLS di bagian ini, bentar ya. Nah, ini ada namanya tahapan pemilihan algoritma. Nah, itu salah satu kelebihan di WordPLS. Kita bisa melihat di bagian setting, di sini bisa pilih View or Change General Setting. Nah, jadi si WordPLS ini ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan untuk analisis outer model. Jadi algoritmanya ada banyak. Ada PLS Regression, PLS Mode M, PLS Mode M Basic, tapi secara default bawaannya dia menggunakan PLS Regression. Kita ikutin aja defaultnya. Kemudian algoritma yang digunakan untuk analisis model yang inner, secara bawaan default si WordPLS-nya menggunakan algoritma Warp 3. Ada beberapa lagi algoritmanya, ada linear, Warp 2, Warp 2 Basic, Warp 3 Basic. Namun bawaannya di sini Warp 3. Kita hanya ikutin aja bawaan yang dia gunakan, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau gunakan algoritma yang lain juga boleh, seperti itu. Ya udah, kita pilih save aja. Sekarang kita proses yang tahap terakhir, tahap kelima, agar muncul hasilnya. Pilih Perform to Save Analysis. Ya, sedang proses. Nah, dari sini kita bisa melihat berbagai hasilnya. Ada di sini. Nah, sekarang baru kita masuk tahap interpretasi. Ya, sudah. Kita masuk tahap interpretasi. Nah, pertama kita akan memeriksa nilai outer loading atau nilai loading. Nah, ini referensinya, saya singkat aja, nilai loading itu yang diharapkan itu di atas 0,7. Itu dikatakan dapat diterima. Ya. Jadi kita lihat nilai loadingnya harus di atas 0,7 agar dapat diterima ya. Seperti ini, dipertahankan. Nah, di mana kita bisa melihat nilai loadingnya? Kita bisa melihat di bagian view, kemudian pilih view indikator loading and cross loading. Di sini ya, view combine loading and cross loading. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai loading untuk setiap indikator. Nilai loading untuk PEL 1 0,916. Nilai loading untuk PEL 2 0,929. Nilai loading untuk PEL 3 0,921. Nilai loading KEP 1 0,923 sampai nilai loading KEP 4 0,926. Semuanya sudah lebih besar daripada 0,7 ya. Outer loadingnya atau nilai loadingnya. Artinya indikatornya itu sudah valid ya, sudah valid, atau kita lanjutkan ke proses analisis selanjutnya. Selanjutnya kita akan memeriksa nilai namanya Average Variance Extract atau AV. Nah, nilai AV ini harus di atas 0,5. Ya, ini referensinya ada seperti ini. Nah, sekarang untuk mengakses nilai AV itu, kita bisa melihat view. Pilih di sini view view latent variable coefficient. Nah, maka kita akan dapatkan nilai AV-nya di sini. Nah, ini dia. Kita bisa lihat nilai AV dari pelayanan 0,850. Nilai AV dari kepuasan 0,858. Yang mana tadi batasnya itu harus di atas 0,5. Nah, sekarang jadi nilai AV-nya itu sudah lolos karena di atas 0,5. Kemudian kita memeriksa nilai namanya Composite Reliability atau CR. Composite Reliability ini batasnya itu harus di atas 0,7 atau di antara 0,6 sampai 0,7 juga masih bisa diterima. Tapi lebih bagus diharapkan di atas 0,7. Nilai Composite Reliability-nya. Kita bisa lihat di yang tadi, nih Composite Reliability.
Jadi nilai composite reliability untuk pelayanan 0,945, untuk kepuasan 0,960. Berarti sudah lolos ya, karena di atas 0,7. Kemudian kita bisa memeriksa validitas diskriminan dengan menggunakan cross-loading atau dan juga Fornell dan Larker. Nah, di sini kita bisa lihat nilai validitas diskriminan menggunakan pendekatan Fornell dan Larker ya. Kita bisa lihat di WordPLS di bagian pilih view, pilih ini view correlation among indicator. Sorry, bukan ini ya. View, kemudian nih view correlation among latent variable. Ini dia. Pilih view correlation among latent variable with SQRT AV. Nah, ini dia. Jadi cara ngebacanya nilai yang di dalam kurung itu harus lebih besar. Nilai yang di dalam kurung itu merupakan akar kuadrat AV dari variabel latennya. Ini 0,922 itu akar kuadrat AV dari pelayanan. Ini 0,926 artinya akar kuadrat AV dari kepuasan. Nah, nilai akar kuadrat AV dari variabel latennya itu harus lebih besar daripada nilai korelasi antara variabel latennya dengan variabel laten yang lain. Jadi 0,922 ini kan akar kuadrat AV dari pelayanan harus lebih besar daripada nilai korelasinya di bawahnya. Berarti udah lolos ya, seperti itu dia. Bisa juga kita melakukan pengujian validitas diskriminan dengan pendekatan cross-loading. Kalau cross-loading, kita bisa pilih menu cross-loading. Kita close dulu yang tadi. View, kemudian kita pilih View Indicator Loadings and Cross-Loading. Kita pilih ini, View Structure Loading and Cross-Loading. Nah, ini dia. Di sini, kita bisa lihat cara bacanya. Indikator dari pelayanan, kan ada PEL 1, PEL 2, PEL 3. Itu harus lebih besar loadingnya ke pelayanan daripada ke kepuasan. Seperti itu dia. Jadi contoh nih, indikator PEL 1, indikator loading PEL 1 dan pelayanan 0,96. Loading PEL 1 dan kepuasan 0,683. Mana yang lebih besar? Lebih besar yang ini kan? Artinya pelayanan PEL 1 memang benar-benar indikatornya si pelayanan. Begitu juga dengan PEL 2, loading PEL 2 dan pelayanan 0,929. Loading PEL 2 dengan kepuasan 0,712. Mana yang besar? Besar yang ini kan? Artinya PEL 2, indikator PEL 2 benar-benar masuk, benar-benar milik si pelayanan. Begitu juga pada kepuasan, pasti indikator kepuasan, KEP 1, KEP 2, KEP 3, KEP 4, indikatornya nilai loadingnya pasti lebih besar ke kepuasan. Nah, dibandingkan yang pelayanan. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa indikator-indikatornya memang sudah benar-benar pas lah untuk mencerminkan atau menggambarkan variabel latennya. Seperti itu filosofi dari cross-loading ya, seperti itu. Selanjutnya barulah kita melakukan pengujian hipotesis. Ini namanya itu pengujian model struktural ya. Struktural model atau inner model seperti itu. Jadi kita akan menguji apakah pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan, apakah pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Jadi kita sekarang tinggal melihat di sini pilih view, kita bisa pilih view path coefficient and p-value. Nah, ini dia hasilnya. Jadi sudah saya jelaskan di sini ada, ini dia ya di sini. Kita bisa lihat nilai path coefficient-nya 0,819, artinya pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Karena 0,819 itu kan positif, ya nilainya positif, jadi pelayanan itu berpengaruh positif terhadap kepuasan. Kemudian nilai p-values-nya itu lebih kecil daripada 0,001, yang berarti juga lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan pelayanan itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Jadi kesimpulan akhirnya pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Jadi hipotesisnya diterima seperti itu.
Terakhir kita bisa melihat nilai R-square-nya ya. Nilai R-square-nya kita bisa lihat tadi di tabel 1, 2, 3 ya. Di atas ini nilai R-square-nya. Nah, ini ada R-square-nya di sini ya. 0,671. Ya, sebenarnya nilai R-square-nya itu bisa dilihat di bagian tadi. View, latent variable, coefficient. Nah, ini nilai R-square-nya. Nilai R-square-nya itu untuk variabel endogennya, si kepuasan, 0,671. Ya, kita ke bawah lagi. Jadi nilai R-square-nya 0,671. Ini dia. Artinya, variabel bebas pelayanan itu mampu menjelaskan variance dari variabel tak bebas kepuasan sebesar 67,1%. Nah, kemampuannya sudah besar ya, di atas 50%. Nah, terakhir kita melakukan pengujian kecocokan model secara keseluruhan, atau istilahnya global model fit. Nah, ini kutipan dari apa ya? Langsung dari pembuat WordPLS-nya si Ned Cock ya. Ini kutipannya langsung saya ringkas dari bahasa Inggris tadi seperti ini. Jadi, jika suatu penelitian bermaksud atau bertujuan sebatas pengujian hipotesis aja, maka pengujian kecocokan model itu nggak penting. Jadi kalau teman-teman hanya sebatas menguji hipotesis aja, itu nggak usah dibuat sih pengujian kecocokan model seperti itu dia. Ya, tapi jika ingin memeriksa kecocokan model terhadap data, beberapa indikator yang bisa kita gunakan seperti APC, ARS, AARS, AVIF, AVIF sama GOV. Ini gunanya kalau kita mau ngebandingin ada dua model, mana yang lebih bagus untuk mencocokkan datanya. Tapi kalau hanya sebatas uji hipotesis aja yang tadi itu, ya udah kecocokan modelnya nggak perlu. Tapi kalau mau dicari juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau di WordPLS, kecocokan modelnya pilih View, kita pilih View General Result. Nah, di sini ada muncul hasil dari kecocokan model, model fit. Sebenarnya di sini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman kita bisa nggak usah semua sih, kalau saya ngambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja, seperti itu. Nah, jadi kalau nilai APC-nya itu di sini bisa kita lihat 0,819 ya. Di sini bisa lihat APC-nya 0,819. Kita lihat aja p-value-nya kalau lebih kecil daripada 0,05 berarti modelnya sudah fit atau sudah layak berdasarkan APC-nya. ARS juga sudah layak ya karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,001 artinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti sudah fit juga. Dari ARS-nya juga sudah fit ya, ini sudah fit di bawah 0,05 ya. Kemudian ini nggak ada ya karena dia variabel independennya ada 1. Nah, untuk AVIF-nya kita 2,348 masih di bawah 5, oke, masih fit ya. Kemudian Tenaus Gov-nya kita 0,757. Nah, kita termasuk tipe yang large ya, karena di atas 0,36. Jadi saya buat di sini, ini dia. Nilai Gov-nya 757 di atas 0,36 yang berarti kecocokan model termasuk ke dalam kelompok yang large. Artinya kecocokan modelnya itu udah cukup kuat. Seperti itu dia. Ini referensinya bisa dibaca. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.